Nah, untuk materi selanjutnya adalah elemen-elemen pembentuk ruang kota. Nah, elemen pembentuk ruang kota ini menurut Kevin Lynch, elemen-elemen pembentuk kota ini disebut dengan citra kota, di mana di situ ada 5 elemen, yaitu ada paths, yaitu jalur, edge, yaitu juga, kemudian distrik, yaitu kawasan, kemudian nodes, itu simpul, dan landmark atau tetangger, atau ikonik ya. Nah, di sini citra kota menurut Kevin Lynch, di sini ada paths untuk ya, jaringan jalan, kemudian edge itu tepian kota ya, nah atau pembatas kota, kemudian distrik kawasan tertentu, kemudian nodes ini sebagai persimpangan. Nah, biasanya dikenal nanti di area persimpangan. Kemudian landmark menjadi suatu identitas kota tersebut atau ikonnya atau poin dari kawasan kota tersebut. Nah, yang pertama ada paths, yaitu jalur. Nah, paths ini merupakan rute-rute sirkulasi pergerakan secara umum, yaitu seperti jalan, gang-gang utama, jalan transit, lintas kereta api. Nah, dan path ini mempunyai identitas yang lebih baik kalau memiliki tujuan rute sirkulasi yang besar. Nah, kemudian serta ada penampakan yang kuat, misalnya fasad atau pohon, atau ada belokan yang jelas yang mempunyai karakter spesifik. Nah, karakteristik PEC itu meliputi juga pola jaringan jalan, pencapaian bangunan, dan kekasan jalan. Ini ya jaringan jalan, pola jaringan jalannya itu jelas untuk patch-nya itu. Kemudian ada penampakan yang luas. Nah, misalnya di sini hamparan pedestrian yang luas di sini. Nah, ini sudah menegaskan ada pola jaringan khusus ini. Seperti kayak misalnya kalian ke Kediri ya, itu kan di daerah Persimpang 5 itu kelihatan jelas posisi jalurnya. Karena hamparan kanan kirinya itu bebas bangunan ya. Jadi lebar seperti ini, luas, jadi terlihat jelas untuk jalurnya. Nah, ada juga yang memang muncul banyak rerimbunan pohon ya di area kanan kirinya. Sebagai akhirnya arah tujuan jalur jalannya itu terlihat tegas, itu juga bisa. Atau enggak dari segi bangunan kanan kirinya yang full bangunan. Jadi satu-satunya jaringan jalan adalah seperti ini. Kemudian edge, ya, di mana elemen linear yang tidak terpakai sebagai path. Nah, edge ini berada pada batas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linear, misalnya pantai, tembok, lintasan jalan, dan jalur kereta api. Nah, edge ini merupakan penghalang walaupun kadang-kadang ada tempat masuknya. Nah, edge juga merupakan pengakhiran sebuah distrik. Nah, edge memiliki identitas yang lebih baik apabila kontinuitasnya tampak jelas batasnya. Demikian pula fungsi batasnya harus jelas, yaitu antara membagi atau menyatukan. Nah, edge ini terbentuk karena pengaruh dari fasad bangunan, kondisi alam, maupun karakteristik fungsi kawasan. Nah, seperti ini ya, dilewati oleh sungai. Ini pembatasnya jelas. Ini disebut dengan edge. Mungkin pembatas antar kawasannya dipisah oleh jaringan rel kereta api. Itu juga bisa. Nah, itu nanti merupakan tepiannya atau batas dari antar dua kawasan tertentu. Misalnya di kecamatan apa, ini udah kecamatan apa, dan sudah ada batas secara realnya. Nah, yaitu di sini adalah sungai misalnya, pembatasnya itu yang disebut dengan edge. Kemudian distrik. Nah, distrik ini mempunyai ciri khas yang mirip bentuk, pola maupun wujudnya. Kemudian juga khas pula dalam batasnya. Orang akan merasa harus mengakhiri dan memulai. Distrik mempunyai identitas yang baik jika batasnya dibentuk dengan jelas tampilannya dan dapat dilihat homogen, serta fungsi dan posisinya
jelas, baik introvert maupun ekstrovert, berdiri sendiri atau dikaitkan dengan yang lain. Citra distrik ini tidak boleh hilang karena bila hal ini terjadi akan mengaburkan citra kawasan. Jadi ada kawasan-kawasan tertentu, misalnya kawasan industrial. Nah, ciri khasnya seperti apa itu? Kawasan industrial atau distrik itu. Kemudian ada yang memang berdiri sendiri di situ, kawasan yang seakan mempunyai lingkup sendiri. Jadi terlihat mana batas awalnya, mana batas akhirnya. Terlihat jelas batas-batasnya dari kawasan tersebut. Nah, kawasan industri, kemudian ada kawasan apa lagi? Mungkin ada kawasan perdagangan jasa yang mungkin diawali dengan bangunan-bangunan yang berciri khas perdagangan jasa, atau ada gapuranya, atau bagaimana untuk mendetailkan. Nah, itu juga bisa. Nah, nanti bagaimana kita melihat kawasan tersebut menjadi suatu kawasan atau distrik. Nah, kalau misalnya area industrial mungkin terlihat banyak green belt yang mengelilinginya. Nah, itu juga bisa seperti yang digambar nih ya. Mungkin ada batasan kawasan tersebut, kawasan apa ditandai dengan green belt atau tumbuhan yang terlihat jelas ini ya, pohon-pohon rimbun yang mengelilingi kawasan tersebut. Jadi ada ciri khas tersendiri. Kemudian nodes atau simpul, nah ini merupakan simpul atau lingkaran di daerah strategis. Nah ini aktivitas atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat dirubah ke arah atau ke aktivitas lain. Jadi pengarah dari arah aktivitas satu dengan yang lainnya. Nah ini misalnya persimpangan lalu lintas, pasar, taman, dan lain sebagainya. Nah, tidak semua persimpangan adalah nodes ya. Karena nodes itu suatu tempat di mana orang mempunyai perasaan, oh ini sudah masuk ke lokasi dan sudah keluar dari area tersebut. Nah, nodes ini mempunyai identitas yang lebih baik jika ditempatkan memiliki bentuk yang jelas, karena mudah diingat, serta tampilan berbeda dari lingkungan dan fungsi tersebut. Nah, nodes ini biasanya juga diletakkan di daerah persimpangan, tapi bisa juga diletakkan pada area-area yang sudah terlihat pembaginya, atau pembatasnya. Oh, ini kawasan yang sudah akhir. Itu berarti simpulnya di situ. Tempat simpulnya untuk di akhir dan di awal suatu kawasan. Nah, itu nanti nodes-nya di situ. Kemudian ada landmark. Nah, di mana landmark ini merupakan titik referensi atau elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang paling menonjol dalam sebuah kota. Nah, landmark adalah elemen yang penting dan bentuk kota karena membantu orang untuk mengorientasikan diri dalam kota dan membantu orang mengenali suatu daerah. Landmark itu mempunyai identitas yang lebih baik jika dibentuknya jelas dan unik dalam lingkungannya. Nah, ada sequence dari beberapa landmark merasa nyaman dalam orientasi serta ada perbedaan skalanya. Apakah itu skalanya lebih besar atau lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya, atau ada ciri khas unik yang menjadikan suatu kawasan atau suatu nodes-nya ini menjadi landmark. Nah, bisa juga. Nah, ini terlihat dari sini landmark itu berada di area persimpangan, yang area simpul di sini yang merupakan area nodes-nya itu tadi. Diletakkanlah landmark di sini sebagai icon karena bisa dilihat dari arah utara, bisa dilihat dari mungkin ada orang yang dari arah selatan itu juga bisa, dari barat dan timur bisa melihat landmark tersebut. Nah, itu nanti silahkan kalian bisa mengidentifikasi kira-kira area tersebut ini landmarknya bagaimana. Dan posisi landmark itu untuk mencirikan koridor tersebut bagaimana dari suatu kota itu. Letakannya bagaimana. Nah, daerah nodes ini juga bisa merupakan tempatnya untuk si
landmark juga. Nah, silakan nanti mungkin landmark bisa jadi identitas kota yang baru bagi kawasan kota tersebut. Bisa dari asal-usul kota tersebut, atau bisa juga landmarknya menjadi misalnya kawasan perkantoran, itu mungkin ada ikonik atau secara arsitektur bentukannya bagaimana. Itu nanti bisa dibuat seperti itu. Nanti landmark juga mungkin tidak hanya ada di daerah nodes, mungkin bisa juga di area sepanjang jalan, itu juga bisa. Sebagai landmark, karena landmark itu point of interest-nya ya, ya tidak hanya di nodes tapi bisa di area-area tertentu yang bisa terlihat oleh banyak orang. Dan ciri khas naik koridor itu landmarknya di mana? Bisa ditaruh di ujung jalan atau bisa juga di sepanjang jalan itu. Mungkin dengan kalimat-kalimat tertentu itu kan banyak sekarang orang-orang menggunakan kata-kata atau kalimat tertentu di situ yang menciri khas dari koridor tersebut juga bisa. Landmark juga bisa berupa dari bangunan. Nah, itu juga bisa dari bangunan tertentu yang memang lebih menonjol dari bangunan lainnya. Dari fasad bangunannya itu juga bisa. Silakan nanti bisa diidentifikasi kira-kira dari koridor atau masing-masing koridor itu ciri khasnya apa yang bisa dijadikan point of interest, tarikan bangkitan orang-orang untuk nyaman di area tersebut itu bagaimana. Oke, mungkin sekian untuk materi terkait citra kota atau Kevin Lins atau pembentuk kota ini ya dari Kevin Lins. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih.